Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas tentang statement seorang ustadz yang mengatakan bahwa di Al-Quran itu ada surat namanya surat pemusik. Kemudian ada seorang sahabat dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Hasan bin Sabit, disebut sebagai seorang pemusik di samping Nabi Muhammad SAW. Dan di sini kita akan menampilkan kembali video dari Ustadz Muflis Safitra, di mana ini kesekian kalinya video Ustadz Muflis Safitra kita angkat. Dan dalam video kali ini beliau diminta oleh jamaah pengajian, jamaah majelis ta'lim yang ada di Jakarta Selatan untuk menjelaskan tentang polemik atau keributan yang sedang viral ini, di mana ada ustadz yang mengatakan ada surat di dalam Al-Quran namanya surat pemusik, ya. Kita langsung saja simak videonya, kaum muslimin. Tidak ada yang berani pernah mengatakan Hasan bin Sabit itu adalah pemusiknya Nabi. Alah, masa kecil aja loh. Gitu aja dipermasalahkan. Ustadz, ada lagi yang kasus lagi viral. Kayaknya saya yang bikin keributan. Intinya seperti ini, Pak. Tidak ada ulama sama sekali di muka bumi ini yang pernah mendahului beliau untuk berkata bahwa syair itu, surat syair, surat asy-syu'ara adalah surat musik. Dan para ulama kita mengatakan, la tatakallam fi masalatin laisa laka fiha imam. Jangan coba-coba untuk menyebutkan masalah agama yang kamu itu duluan, padahal ulama belum pernah ada yang ngomong sebelum kamu. Kecuali kamu merasa dirimu pintar. Maka jangan sekali-kali membuat fatwa-fatwa yang para ulama dari dahulu takut untuk mengucapkannya. Bapak-bapak pernah dengar bagaimana Abu Bakar ditanya tentang sebagian masalah agama, lalu dikatakan oleh Abu Bakar, saya nggak tahu. Lalu ada yang bilang, kamu ini sahabat Nabi, kok sahabat Nabi serba nggak tahu? Maka apa kata Abu Bakar? Ayu sama'in tudhilluni wa ayu ardin tuqilluni an aqula 'ala Allahi ma la a'lam. Langit mana yang mau menaungiku, bumi mana yang mau kupijak, kalau aku berbicara tentang agama Allah, sesuatu yang aku nggak tahu. Kita ini dalam masalah agama, kalau nggak tahu itu nggak boleh bikin sendiri. Tidak ada ulama satupun yang mengatakan surat asy-syu'ara itu sama dengan pemusik. Tidak ada yang berani pernah mengatakan Hasan bin Sabit itu adalah pemusiknya Nabi. Bagaimana bisa Nabi SAW menghadirkan satu orang dalam masjid sebagai pemusik, sementara suatu hari Nabi lewat, ada orang bermain musik, Nabi tutup kuping. Bertentangan hadisnya. Nabi tutup kuping karena dengar, kok Nabi juga bikin bawa pemusik masuk dalam masjid? Mungkinkah? Yang ketiga, Bapak tahu keyboard? Tahu dong. Piano, gitar, itu apa namanya? Kalau ada yang bilang itu alat syair, maka dia harus balik SD lagi. Itu di SD pelajaran kesenian dinamakan, digolongkan alat-alat musik. Apa Anda harus balik SD lagi untuk bisa membedakan mana syair mana musik? Syair di zaman dahulu itu alatnya adalah kertas dan pena, di mana orang mencoba untuk merangkai kata yang di belakangnya ada rima. Misalnya dibikin rimanya belakangnya an. Anta nurullahi fajran, jibta ba'dal usri yusra, dan seterusnya. Kemudian di belakangnya an, jadinya syair. Itu namanya syair. Ketika dimunculkan dengan nada, mengangkat suara, anta nurullahi fajran, jibta ba'dal usri yusran, rabbuna a'laka qadaran, ya imam al-anbiya'i. Diangkat suara, dibuat nada, itu namanya nasyid. Manakala hadir di situ piano, gitar dan lain-lain, jadinya musik. Ini yang kita pahami dari para ulama dari zaman dahulu. Belum pernah ada yang berkata seperti perkataan beliau sebelumnya. Kalau kemudian ada yang berkata, alah, masa kecil aja loh, gitu aja dipermasalahkan. Bagi Anda kecil, bagi kami besar. Kenapa bagi kami besar? Karena ada banyak kemaksiatan yang ada di kalangan kaum muslimin, itu sangat enak dikerjakan kalau ada musik. Orang di mana minum khamr lebih enak kalau ada musik. Lady Companion atau LC itu kerjanya semi agak-agak kadang-kadang melacur. Itu kalau enaknya di karaoke, di diskotik. Tempat dengerin apa? Musik. Orang bikin lagu, aku sedang ingin bercinta hanya karena sama kamu. Apa yang diajak? Zina. Enaknya ngajak pakai apa? Musik. Orang bikin ayo mari pacaran sayangku, hau. Tahun berapa itu? Lebih enak diajak orang berzina, asalkan lebih enak kalau ada musik. Mama, jangan mama sama beta. Dia kan cuma cium beta. Apa yang dilakukan? Jalan menuju perzinahan. Akan semakin enak kalau ada genjrengan gitarnya. Berapa banyak kemungkinan di kalangan kaum muslimin itu dilakukan yang lebih enak kalau ada musiknya. Mana ada murattal dijadikan di Inul Tista. Pas baca murattal, gak ada. Kemudian jamaah dirahmati Allah, bagi kami besar.
Karena penyebab gempa bumi. Tadi malam ada yang kena gempa bumi. Tadi malam ada yang goyang rumahnya. Di sini saya udah keluar dari hotel sama istri saya setengah 12 malam, turun ke bawah, goyang. Di antara penyebab gempa bumi apa? Alat musik. Kata Nabi SAW, saya terfikung mati. Khosfun wasfun wa qalfun. Akan ada di kalangan umatku ini, wajahnya diubah. Orang masuk ditelan di dalam bumi, gempa bumi, tanah longsor. Ditanya oleh sebagian sahabat Nabi, "Wa mata dzakir Rasulullah?" Itu kapan terjadi Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, "Idza syuribatul khamr." Bila orang ramai minum khamr dan ma'azif, orang banyak memainkan alat musik. Banyaknya orang bermain alat musik, semakin banyak lagi ketika banyak ustadz yang dengan getol menghalalkannya. Semakin banyak yang kemudian mendukung, semakin banyak yang melakukan. Katanya uang ustadz itu saja membolehkan. Kalau kita katakan Nabi SAW berkata, "Saya qaumun fi ummati yastanul hira wal harira wal khamra wal ma'zib." Akan datang sekelompok orang di kalangan umatku ini menghalalkan zina, sutra bagi laki-laki, khamr dan alat musik. Nabi bilang ada yang menghalalkan, padahal itu haram, lalu Anda menghalalkannya, maka Anda ada buktinya bahwa Nabi benar. Nabi kan bilang akan datang umat, Anda ternyata buktinya. Bagaimana tidak? Nabi kan berkata dengan wahyu, dan Anda ternyata adalah bukti kebenaran wahyu Allah turunkan kepada Anda. Makanya saya pribadi, mungkin Bapak juga ikuti yang ribut-ribut itu, ya saya lah yang bikin keributan. Karena bagi saya itu permasalahan besar. Kita mau ngajak kaum muslimin di jalan dakwah ini untuk mengajak ke mereka ngaji, membaca Al-Quran, supaya tidak melakukan perzinahan, supaya berhenti dari hal-hal yang sifatnya maksiat. Ternyata datang ustaz-ustaz yang justru ngajak orang untuk keluar, malah membenarkan yang salah. Maka wajib bagi kita untuk mengingkarinya. Kalau seandainya tidak mengingkarinya, kapan umat paham kalau itu tidak boleh? Kalau ada yang berkata, tapi kan nggak bisa Kak Ustaz, 4 mata. Sudah pernah kami mau 4 mata. Saya sudah datang ke sini. Kena ya. Bukan mana, pas kena tangan. Saya sudah datang ke sini. Waktu itu, 2017. Saya sudah datang ke Bekasi, mau cari orangnya. Oh, nggak jadi. Sudah. Bukan kita ini tidak mau. Saya sudah datang. Dan saya sudah mencoba. Tapi ternyata tidak bisa. Kalau gitu lewat tulisan. Nggak bisa juga, ya sudah, begini. Bukankah Nabi SAW pernah melakukan apa yang saya lakukan? Saya mencontoh perbuatan Nabi. Nabi itu bukan kalau ada apa-apa tuh 4 mata, 4 mata, 4 mata. Tidak selalu 4 mata. Nabi itu pernah ngomong di atas mimbar, disindir orangnya. Semua orang tahu dia. Jadi saya kalau ngomong di media sosial, itu bukan tidak pakai dalil. Siapa yang pernah kena begitu? Ada 2 orang di antaranya. Seorang sahabat namanya Ibnu Lutbiyah atau Ibnu Latabiyah. Nabi SAW utus dia untuk keliling Madinah kumpulin zakat. Ternyata dia ngambil duit-duit dari orang yang dikumpulin zakat. Balik-balik kepada Nabi, dia bilang gini, ini buat Allah dan Rasulnya. Ini buat saya. Marah Nabi. Nabi SAW naik ke atas mimbar. Terus disindir. Ada orang, kami suruh kumpulkan zakat. Pulang-pulang ke sini malah bilang, ini untuk Allah dan Rasulnya, dan ini untuk saya. Coba kalau kami tidak tugaskan dia sebagai pengumpul zakat. Apa dia dapat harta begitu? Dan orang tahu itu Ibnu Lutbiyah. Makanya sampai sekarang sampai kita tahu kalau itu perbuatannya Ibnu Lutbiyah. Nabi tidak 4 mata sama Ibnu Lutbiyah. Ada seorang laki-laki, dia punya budak. Budaknya namanya perempuan, namanya Bariroh. Bariroh ini ingin memerdekakan dirinya. Bariroh teman Aisyah. Maka dia datang, "Oh ya Aisyah, bisakah kalau engkau membeliku? Aku ingin memerdekakan diri." Maka akhirnya Aisyah mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kita merdekakan Bariroh." "Ya Rasulullah," katanya si tuannya Bariroh, "Oke, boleh Aisyah beli. Tapi walaknya, walak itu nanti kalau Barirohnya wafat, warisannya buat dia. Itu walaknya. Tapi walaknya maunya buat si tuannya." Marah Nabi. Nabi naik ke atas mimbar. Nabi sindir. Nabi bilang, ada orang mau merdekakan budaknya, terus dia bilang, tapi walaknya buatnya. Tidak bisa. Walak itu buat yang memerdekakannya. Bariroh ini walaknya buat Aisyah, bukan buat tuannya. Semua orang tahu siapa tuannya Bariroh. Artinya jangan yang terima Allah. Jangan selalu apa 4 mata. Itu kan nanti mau macam. Tidak selalu. Kita kalau seandainya sudah mempublikasikan seperti ini saya sudah dipublikasikan lewat ini. Nanti kalau misalnya ada yang mengkritik, Ustaz Mufti salah nomor 7, salah nomor 8, antum keliru. Ada yang membantah, saya harus siap. Kalau saya tidak siap, harusnya nggak usah ngajar. Kalaupun mau ngajar, harusnya jangan pakai kamera. Kalau tidak siap dikritik orang, kan Anda sudah siap mau dikritik sana sini, makanya Anda publikasikan gitu. Nah, kaum muslimin, memang kadang-kadang orang-orang yang mengatakan kenapa tidak tabayun, kenapa tidak ditemui saja, itu kadang-kadang mereka itu adalah orang-orang yang berstandar ganda, kaum muslimin, ya. Mereka mengatakan seperti itu terhadap orang-orang yang memberikan kritikan terhadap Ustadz Adi Hidayat, ya, tentang masalah ini. Akan tetapi ketika mereka mendengar orang-orang yang memberikan kritikan, memberikan
cemoohan terhadap orang-orang yang disebut sebagai Wahabi, yang katanya Wahabi mengharamkan ziarah kubur, mensyirikan orang-orang yang berziarah kubur, mengatakan tidak boleh membaca Yasin, tidak boleh membaca sholawat, ya, mengatakan doa untuk mayit tidak sampai. Pernahkah mereka mengatakan orang-orang seperti itu untuk bertabayun? Untuk bertabayun, minta penjelasan. Ya. Padahal tidak ada orang-orang yang disebut Wahabi yang kemudian mengatakan doa untuk mayat tidak sampai. Ya. Kemudian mengatakan bahwa ziarah kubur itu adalah kesyirikan. Mengatakan tidak boleh zikir berjamaah, ya, secara mutlak artinya, ya. Tidak boleh bersalaman setelah sholat. Kemudian orang-orang yang disebut Wahabi itu kalau azan, di antara azan dan iqamat tidak ada yang berzikir, tidak ada yang berzikir, tidak ada yang berdoa. Itu kan semuanya fitnah. Pernahkah orang-orang yang mengatakan kenapa tidak tabayun, kenapa tidak datangi langsung? Ya, pernahkah mereka mencoba untuk bertabayun, mendatangi langsung, meminta penjelasan secara langsung? Sementara ustadz-ustadz yang disebut Wahabi, ya, sudah dijelaskan sama Ustadz Mufli Safitra tadi, sudah mendatangi Ustadz Adi Hidayat, sudah datang ke Bekasi, ya. Akan tetapi hasilnya apa coba? Ya, Ustadz Adi Hidayat katanya sedang di luar negeri. Bahkan ketika diajak untuk datang ke daurah masyaikh dari Arab Saudi supaya bisa mendengarkan bagaimana penjelasan para ulama, ya, tentang musik, malah disebarkan bahwa Ustadz Adi Hidayat diajak masuk ke Salafi kaum muslimin. Padahal mana ada ajakan untuk masuk ke Salafi? Nggak ada kaum muslimin. Yang ada ajakan kepada kaum muslimin untuk mengamalkan syariat Islam ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang difahami oleh salafus soleh. Tidak ada ajakan masuk ke Salafi, mana ada, ya. Kemudian kenapa kritikan-kritikan terhadap statement Ustadz Adi Hidayat ini memang sengaja diposting, ya, diupload di media, diekspos di media? Karena statement dari Ustadz Adi Hidayat ini kan sudah sejak lama. Kemudian ceramahnya masih beredar. Sehingga masih memungkinkan orang-orang yang fanatik terhadap Ustadz Adi Hidayat, atau mungkin orang-orang yang baru mulai belajar mencari tahu tentang hukum musik, ya, berdasarkan syariat Islam, ya, kalau tidak dijelaskan, tidak ada video bantahan-bantahan yang diekspos, yang diupload di media untuk membantah statement Ustadz Adi Hidayat tersebut, akan berapa banyak orang-orang yang kemudian akan mengikuti statement dari Ustadz Adi Hidayat, membenarkan pernyataan Ustadz Adi Hidayat bahwasanya di dalam Al-Quran ada surat pemusik. Kemudian ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang profesinya sebagai pemusik. Sehingga bagaimana mau dikatakan haram? Sedangkan di Al-Quran ada nama surat pemusik. Kemudian ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang berprofesi sebagai pemusik. Sehingga orang-orang yang menonton video Ustadz Adi Hidayat tersebut, mereka akan mengikuti pemahaman bahwa, oh, musik itu ternyata boleh, ya, meskipun dalam tanda kutip. Dengan syarat harus syairnya itu tidak boleh mengajak kepada kemaksiatan. Syairnya tidak boleh mengajak kepada pelanggaran syariat Islam. Akan tetapi bukti, ya, bukti sekarang itu bukti menyatakan, ya, bukti menunjukkan bahwa musik itu cenderung mengarahkan kaum muslimin untuk melakukan perkara-perkara yang melanggar syariat Islam, ya. Coba, ya, simak. Berulang kali kami sampaikan, ya, musik-musik yang katanya mengiringi sholawatan, yang katanya musik itu dimainkan di majelis yang dikatakan majelis taklim, ya, seperti siapa, Gus Ikdam, kemudian para habaib, kemudian yang pernah kita bahas si Miftah, ya. Lihat saja syair-syairnya, jelas syair-syair nggak benar, mengajak kepada kemaksiatan, perkataan kotor, ya. Pelakunya, jamaahnya yang datang ke majelis yang seperti itu, laki-laki perempuan jogetan campur baur, ya. Dan kemudian di atas panggung pun seperti itu juga sama. Bahkan Banser yang katanya pengawal ulama, pengawal pengajian, tapi ketika mereka bermusik, ya silahkan lihat videonya para Banser yang bermusik, ya.
berjoget sama biduan. Acara Harlah Banser, ya, Harlah GP Ansor, pakai musik joget sama biduan. Itu apa? Ya. Kemudian video si Miftah yang kemarin kita bahas, ada solawat yang matanya picek itu, ya, ada yang bahasa pakai kelon-kelon, ya. Itu jamaahnya. Silahkan dilihat videonya, ya. Sudah pernah kita bahas, silahkan cari. Itu jamaahnya yang di bawah, itu laki-laki perempuan jogetan bareng kaum muslimin. Bukan mahram mereka itu, ya. Dan masih banyak lah video-video yang seperti itu kaum muslimin, ya. Jadi kalau dikatakan musik itu membawa ke arah kebaikan, ini musik yang mana kaum muslimin, ya? Musik itu memang ada yang dibolehkan, tapi terbatas alat musik tertentu di kondisi tertentu. Bukan seperti sekarang, ya. Sholawat pakai musik, kemudian pengajian pakai musik, acara apa-apa pakai musik, ziarah kubur pakai musik, kemudian mengiring jenazah ke kuburan juga pakai musik. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Inilah kalau akibat membolehkan musik dengan alasan asal musiknya bermanfaat. Manfaat apa? Yang ada musik itulah yang akan merusak syariat Islam, yang akan merubah-rubah apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk meyakini tentang keharaman musik dan juga kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan musik. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.